teman-teman semua, kembali lagi di podcast Cendekia Teknika bersama saya Evi Dukliasari dari Departemen Media Cendekia Teknika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang survive di perkuliahan. Sudah ada dua narasumber yang berpengalaman di bidang itu, tentunya ada Mas Fahri Handika selaku Presiden Cendekia Teknika dan juga Teknik Geodesi 2017. Kita sapa dulu, apa kabar Mas Handik? Halo teman-teman semua, ya sudah dikenalkan tadi nama saya Andik dari Teknik Geodesi 2017. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ada Maba Unyu nih, masih angkatan 2020. Apa kabar Mbak Andika? Halo, apa kabar kakak-kakak? Kabar saya baik. Jadi saya Mbak Andika dari angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal. Jadi Andi ini dari Teknik Geodesi juga. Oleh karena itu, jadi nyambung banget kan kalau narasumbernya dua-duanya dari Teknik Geodesi. Kira-kira kesan kamu setelah ikut PPSMB kemarin gimana, Andi? Wah, kesan saya setelah ikut PPSMB, ya seru banget sih PPSMB-nya, walaupun online ya. Ini pertama kalinya sih ya emang katanya PPSMB online. Tapi meskipun begitu, tetap seru sih. Itu. Oke, mungkin ini aja ya sedihnya ketemu teman-temannya pakai online, jadi mungkin nanti kalau ketemu langsung bisa jadi udah lupa gitu. Iya, feelnya kurang terasa. Oke, tadi kita kan udah masuk seminggu kuliah online nih. Kira-kira gimana rasanya mengikuti kuliah online? Terus harapannya ke depannya apa sih, Andi? Wah, kuliah online kan ya dari rumah masing-masing kan ya. Jadi rasanya kurang terasa aja feel-nya. Ketemu teman-teman tapi rasanya ya agak hambar gitu loh. Terus katanya juga praktiknya kan pasti terganggu kan. Apalagi kalau anak geodesi kan butuh banget tuh kita terjun ke lapangan, terus mengoperasikan alat-alat survei kan. Nah untuk sementara ini nggak bisa, jadi ya sedih juga sih. Semoga cepat berakhir pandeminya. Amin. Nah Untuk buat yang Mas Andi, oke, monggo ditambahkan dulu, maaf. ya untuk harapan saya ketika masuk kuliah itu harapan ya itu yang pertama adalah dapat menjaga konsistensi semangat untuk nugas. Soalnya kan kalau maba kan euforianya sama ambisnya masih tinggi tuh. Nanti lama kelamaan kan pasti ya, semakin tugas numpuk semakin berkurang kan semangat nugasnya. Harapan saya ya konsistensi semangat untuk nugas tetap ada. Terus bisa juga menjalin relasi bukan hanya dalam lingkup fakultas tapi hingga lingkup universitas. Dan mungkin yang terakhir itu sih, dapat berhubungan baik dengan dosen sama cutting. Ya, biar akademik aman, sosial pun aman sih. Terima kasih. Oh ya, jadi kalau nanti udah masuk, jalin relasinya tuh, pasti kan kalau online agak susah ya. Nanti kamu lebih gampang gitu kan. Jadi ada rencana mau ikut UKM apa atau BSO apa mungkin? Ya, sejauh ini itu sih. Belum terpikir dengan matang ya. Tapi kalau UKM mungkin saya ikutnya itu sih yang BEM, tapi BEM-nya yang universitas. Soalnya kan mereka dari latar belakang yang berbeda, membuat pandangan yang berbeda juga kan, wawasan semakin luas gitu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah Mas Andik nih, kata orang tuh tahun pertama itu berat. Nah itu tuh fakta atau mitos? Berat apa sih? Beratnya sih kalau menurutku apa ya, mungkin karena faktor ini juga sih, penyesuaian. Kayak ya kalau dari aku sih ya berat nggak terlalu berat juga sih ya, ada tantangannya pasti ya, apalagi aku dari luar Jawa terus tiba-tiba masuk ke Jawa, lingkungannya berbeda kan ya, itu ngerasain gitu, ada kayak kultur shocknya pertama. Kalau kuliah mungkin ya cukup lancar, kayak mungkin ya beda sama kayak belajarku pas SMA dulu ya ada bedanya, itu juga salah satu masalah. Terus juga
harus mengikuti, ya dulu kan juga masih ada osjur ya itu, tapi ya ngikutin aja gitu loh, walaupun dengan segala tantangannya ya nggak apa-apa, maksudnya ya berat-berat susah, tapi kalau aku kemarin prinsipnya itu ya dijalani aja itu sih ya. Kalau beratnya itu menurutku mungkin apa ya, lebih ke bisa mengatasinya lah pokoknya. Kayak mungkin karena kan banyak kan karena kultur shock itu aja ya, karena mungkin pas SMA belajarnya beda, atau mungkin dari luar daerah yang jauh kayak aku itu juga beda, terus ada harus osjur yang lama juga mungkin agak beda juga rasanya kan ya. Itu sih menurutku yang bikin susahnya. Mungkin ini tadi juga udah disebutkan sama Andi ya, kesusahannya dia di tahun pertama, tapi rata-rata karena media yang online itu gitu. Nah mungkin alasan memilih geodesi dari masing-masing itu kenapa? Coba ke Mas Andik dulu deh, yang tua. Kalau ini ya, dulu itu sebenarnya aku ini senang banget sama apa geografi ya. Aku juga dulu sempat ikut kompetisi itu geografi. Jadi walaupun aku IPA ya dulu, terus mikir aku masuk ke mana nih ya untuk kuliah. Aku kan semuanya geografi dulu, tapi di sisi lain tuh aku juga pengen masuk kayak ke teknik karena pengaruh bapakku gitu kan, ya juga dulu kuliahnya teknik. Nah mikir ini mau teknik geologi atau geodesi ya dulu. Kalau aku mikir, kalau aku sih pengen kayak agak berbeda. Terus kemarin geologi itu sudah ada temanku, jadi nggak mau bersaing satu SMA sama teman sendiri. Jadi aku milih geodesi, terus alhamdulillah keterima. Terus ternyata kayak gitu. Ya, tapi untungnya bisa bertahan sampai semester ini. Jadi kayak gitunya dikit dulu ya, kita ke Andi dulu. Nah, alasan Andi milih geodesi kenapa? Wah, kalau saya itu ya sebenarnya ada beberapa alasan ya saya pilih teknik geodesi. Saya sendiri itu tahu teknik geodesi itu baru kelas 3 SMA. Lah pas itu saya pas bingung-bingungnya milih mau nerusin kemana sih. Nah kebetulan pas saya cari-cari motivasi di YouTube, saya nemu tuh yang namanya kemah kerja. Kesannya kok luar biasa, seru, keren gitu kan, menantang, identik dengan pelosok yang belum dipetakan lah intinya. Nah, saya kan maba nih, setahu saya kalau yang namanya kemah kerja itu cuma dimiliki teknik geodesi. Di teknik geodesi itu selain punya KKN, ada juga yang namanya kemah kerja. Kan aku sendiri kodratnya memiliki jiwa petualang. Nah, jadi itu sih alasan saya salah satunya. Terus saya itu kan cari-cari ya, geodesi seperti apa, itu ternyata prospek kerjanya sangat luas. Mau kerja di lapangan, oke. Mau kerja di ruang ber-AC, oke juga. Mau jadi PNS, bisa. Mau jadi surveyor, bisa juga. Bahkan kalau mau jadi CEO pun ya mungkin-mungkin saja. Jadi itu sih alasan saya masuk ke teknik geodesi. Oke, mantap ya, explore banget tentang geodesi itu apa, soalnya berkaitan juga dengan masa depan gitu ya. Nah, mungkin Mas Andik mau cross check, mau apa ya namanya, membenarkan mungkin kayak yang dibilang Andik tadi, bener nggak sih kayak gitu geodesi itu gitu? Ya banyak benernya ya. Kemah kerja mungkin kalau nama istilahnya kemah kerja ya geodesi punya, karena yang di ITB pun juga namanya kemah kerja ya. Untuk yang kayak ke pelosok dan pemetaan segala macam ya emang geodesi sih, walaupun geologi tapi ya beda lah petualangannya. Terus kalau misalnya kayak mau prospek kerja seperti itu kan tadi kan karena lingkupnya cukup luas ya, bisa ke lapangan ataupun ke ruang ber-AC. Walaupun sebenarnya semuanya sama, kayak ya engineer kan kalau lagi perencanaan dan segala macam kan diberi kemewahan di ruang AC ya. Nah, tapi ya ujung-ujungnya kita tetap pasti ke lapangan ya, walaupun kita nanti lebih banyak di ruangan, pasti kita tetap
butuh validasi ke lapangan. Maksudnya ya ini benar nggak yang kita petakan bentuknya seperti ini atau seperti ini, kayak gitu. Terus tadi apa lagi ya? Ya kurang lebih benar sih. Oke, mungkin nanti selebihnya, surprise-surprise-nya dihadapin kalau udah masuk kuliah. Kalau misalnya semester 1 ke semester 2, semester 2 ke semester 3, itu banyak banget hal-hal baru yang bakal Andi pelajarin gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Nah, buat Andi nih, ketakutan apa yang kamu pikirkan kalau udah kuliah? Kayak misalnya, nanti kalau di Jogja, aku tuh takut kalau jadinya makan nggak teratur, badan jadi kurus. Nah, misalnya kayak gitu. Ketakutan apa sih? Oh, oke. Jadi ada beberapa hal sih yang aku takutkan pas masuk di kan. Ya mungkin yang pertama itu manajemen waktu ya. Soalnya kan nantinya ini masih di rumah ya. Nantinya kan di kos. Nah, pas di kos kan nggak ada orang tua yang ngingetin. Kita harus bisa memanage diri sendiri lah. Yang aku inginkan tuh nilai akademik yang bagus, tapi juga diimbangi itu sih keaktifan di UKM. Nah, takutnya nanti terjadi ketimpangan antara waktu mana yang harus diprioritaskan ketika akademik sama sosial tuh saling bersinggungan gitu loh. Apalagi kan anak teknik kan terkenal itu kan tugasnya seabrek gitu kan. Terus aku juga takut kalau pas stres sih. Bukan stresnya ya, tapi jadi gini kan, yang namanya mahasiswa itu kan pasti akan ada fase stres ya. Alhamdulillah saya belum, tapi suatu saat nanti pasti saya akan mengalami fase ini. Nah, yang saya takutkan itu saya kehilangan motivasi pas stresnya itu. Bangkitnya kan susah itu. Dan mungkin yang terakhir adalah itu sih, kemampuan akademik ya. Karena kita tahu ya UGM itu kan kampus top 3 kan. Apalagi GS Bur kan menyatakan bahwa UGM peringkat 1 di Indonesia kan. Nah, di sini tuh teman-teman memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Yang lebih pandai, cerdas, jenius dari aku tuh banyak sekali di sini. Dan takutnya kalau aku tertinggal, soalnya itu jujur ya, aku tuh orangnya lelet dalam menangkap sesuatu gitu loh. Hanya kebetulan sedikit rajin aja sih. Jadi aku takutnya nggak bisa memenuhi standar nilai yang seharusnya. Itu sih Kak. Oke. Nah, kita dengarkan dari Mas Andi nih. Tadi udah ada ketakutan-ketakutan dari Andi, tapi menurut Mas Andi selama ini kuliah tuh bagaimana tanggapan untuk ketakutan tadi? Terus juga buat penetral, boleh banget diceritain sukanya, mood boosternya kuliah di teknik geodesi UGM tuh apa gitu. Ya, pertama mungkin cerita sedikit ya. Pertama kali aku ke Jogja buat kuliah itu, ini sih, aku malam pertamanya itu sedih karena aku baru sadar kalau chargerku ketinggalan di rumahku. jadi ya dalam kondisi nggak tahu apa-apa, ya saya besoknya baru bisa nyari charger sendiri tanpa informasi apa-apa ya. Nah, terus kalau untuk perkuliahan selanjutnya ya, bener sih kayak takut makan nggak teratur atau stres nggak ada yang menenangkan atau bagaimana. Kalau dulu boleh cerita mungkin ya, mungkin nanti bisa aku tunjukkan beberapa buktinya. Kalau dulu aku pas kuliah semester pertama itu beratku turun berapa ya, dari 70 ke 60-an kalau nggak salah, turun 10 kiloan dalam satu semester. Serius, aku dulu kurus banget semester 1. Itu karena ya makan nggak teratur, terus ada stres juga ngerjain tugas ataupun jurnya, atau ya pokoknya kegiatan-kegiatan itu bikin stres sampai nggak tahu jam makan atau nggak ingat buat makan. Itu ya emang parah banget sih itu masa-masa dulu. Kalau penenang stres emang kadang susah ya, pengen nelpon orang tua dulu kalau aku, karena emang kalau sekali nelpon tuh pengen lama gitu, jadinya
jarang nelponnya, karena pas nelpon ini tiba-tiba ada aku nggak mau lagi aku lagi ngerjain ini nih, aku lagi nggak mau diganggu, jadi aku bener-bener mastiin free dulu baru mau nelpon gitu, biar lama gitu cerita lama, aku lagi ini lagi begini sama nelpon gitu ya, mungkin itu sih. Oke, udah makan asam manisnya perkuliahan ya, asam garam apa asam manis tuh? Pokoknya pahit manisnya perkuliahan lah. Nah, terus tips nih Mas, buat maba kan baru pertama kali mengalami perkuliahan. Nah, tipsnya kalau belajarnya SMA sama kuliah itu kan beda. Itu bagaimana? Terus juga beradaptasinya bagaimana gitu Mas? Aku ya ini. Ya. Mungkin ya kalau SMA sama kuliah itu punya ya beda banget sih, kayak apalagi kalau tipenya kayak aku yang dulu di SMA cukup ini ya, cukup keterlaluan ya. Aku SMA itu fokus ke lomba, kayak dulu kan ikut yang namanya OSN ya, atau sekarang itu aku lebih banyak fokus ke belajar di situ, dan juga disenangi guruku ya dari situ, OSN geografi. Jadi aku banyak meninggalkan pelajaran SMA aku, tapi karena aku ikut merepresentasikan sekolahku, nilaiku dibantu di situ. Sedangkan kalau dalam perkuliahan kan nggak ada ceritanya yang namanya dibantu itu. Jadi aku harus menyesuaikan, aku memang harus mengerjakan kewajibanku sebagai mahasiswa, belajar, mengerjakan tugas sendiri. Itu ya emang dialami waktu SMA, tapi kayak ada yang beda gitu loh. Terus juga belajar di kelas itu juga nggak full gitu loh, karena juga harus baca materinya lagi, baca buku referensi lagi, kira-kira seperti itu sih kalau adaptasi. Terus juga kehidupannya, apalagi kalau karena kuliah itu kan juga beda ya, orang-orangnya dari mana-mana aja, banyak, nggak cuma dari Jogja aja atau dari Jawa aja. Itu juga harus menyesuaikan orang-orang dengan budaya yang berbeda seperti itu. Misalnya ketemu aku yang orang Kalimantan, walaupun keturunan Jawa kan juga nggak tahu budayanya orang Jawa asli ya gimana. Terus juga ketemu orang Sumatera juga, dia gimana orangnya, kira-kira seperti itu sih. Terima kasih banyak Mas Andik, itu bisa banget pengalaman yang berharga, bisa jadi guru yang gimana sih, pengalaman itu adalah guru yang berharga. Oke. Terakhir, boleh untuk masing-masing narasumber berikan closing statement-nya. Silahkan dari Andi dulu, karena tadi dari Mas Andi. Silahkan. Andi dulu deh, aku udah ngomong tadi barusan. Iya. Iya, Andi dulu. Jadi closing statement ya. Sebagai maba nih ya. Jadi ya itu sih. Karena aku pun belum tahu seluk-beluk perkuliahan nantinya bagaimana, nanti pas sudah kos bagaimana, itu kan udah kehendak Tuhan lah. Jadi ya yang terbaik itu kita jalani saja, itu sih. Jalani saja dunia perkuliahan apa adanya, nanti seiring waktu juga terbiasa, insyaallah. Monggo Mas Andi, disambung closing statement-nya. Mungkin juga pesan buat para maba aja ya, dari saya juga sesama maba, mahasiswa bukan maba ya. Pesan buat maba paling ini, ya memang jalani aja kehidupan perkuliahan, maksudnya karena kalau misalnya menyangkut
apa kayak kemarin yang ramai kayak ospeknya kayak apa itu dijalani aja atau enggak diomongin baik-baik juga sama ya cuttingnya seperti itu. Kita belajar lagi bagaimana jadi mahasiswa gitu kan ya, karena baru masuk juga. Terus dijalani aja, cepat beradaptasi, jangan lupa juga untuk belajar. Mungkin juga mungkin bisa meningkatkan pengalaman dan juga keinginan tahuan kalian sebagai maba kan juga besar ya. Kalian juga kayak mau ikut UKM atau organisasi seperti BEM atau mau ikut BSO atau apapun itulah ya, ataupun juga HIMA, itu tidak apa-apa, silahkan diikuti saja karena ya pengalaman kayak organisasi itu juga diperlukan. Tapi kalau dari aku sih ya nggak usah banyak-banyak, pilih satu aja, pilih satu untuk diseriusi. Tapi kalau yang lain misalnya mau ikut ya tidak apa-apa. Misalnya kayak HIMA itu kalau menurutku ikut aja, jangan misalnya kayak nggak ikut. Kecuali kalau misalnya nggak ikut HIMA tapi ikut di luar, itu nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau ikut HIMA, nggak apa-apa walaupun numpang kayak aku jadi anggota aja, tapi jadi anggota juga di luar itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Karena kuncinya adalah di komunikasi sama teman jurusan sendiri ya, terutama di HIMA kan juga belajar berorganisasi bersama teman-teman yang udah dikenal dari day one lah, itu istilahnya. Tetap semangat sih menurutku, tetap buat maba, tetap beradaptasi aja, banyak relasi, mungkin sama cutting yang udah kalian kenal itu ya. Ya jadi itu sih, banyak relasi sama cutting, karena ya cutting itu kan ya punya pengalaman, bisa diceritakan buat kalian, nanti diberikan ilmunya buat kalian, itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Sandi. Jadi intinya dari closing statement kedua narasumber ini yang aku tangkap tuh, jalanin aja kuliahnya. Entah nanti akan dihadapin bagaimana ya, hadapi aja gitu. Itu adalah namanya rasa di perkuliahan gitu kan. Terus juga berbanyak relasi dan koneksi ke teman sesama jurusan, entah itu melalui HIMA ataupun relasi keluar melalui organisasi yang di luar, dan juga koneksi ke kakak tingkatnya gitu ya, karena sangat bermanfaat. Nah, sampailah kita di penghujung podcast. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Cendekia Teknika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.